Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Dwi Septiani dari Kampus Politeknik Karya Husada, Prodi D3 Keperawatan. Oke, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang standar diagnosis keperawatan di Indonesia. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan di video ini sampai selesai ya. Apa itu SDKI? SDKI adalah standar diagnosa keperawatan Indonesia yang akan menjadi standar diagnosa seluruh perawat di Indonesia. Digunakan di RS, PKM, fasilitas, dan kesehatan lainnya. Diagnosis keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Menurut International Council of Nurses atau ICN, sejak tahun 1991 telah mengembangkan suatu sistem klasifikasi yang disebut dengan International Classification for Nursing Practice atau disebut dengan singkatannya ICNP. Sistem klasifikasi ini tidak hanya mencakup klasifikasi intervensi dan tujuan outcome keperawatan saja. Lebih dari itu, sistem klasifikasi ini disusun untuk mengharmonisasikan terminologi keperawatan yang digunakan di berbagai negara, di antara lain seperti di Clinical Care Classification, North American Nursing Diagnosis Association atau disebut dengan NANDA, Home Health Care Classification, Systemized Nomenclature of Medicine Clinical Terms, disebut dengan SNOMED-CT, International Classification of Functioning Disability and Health, Nursing Diagnosis System of the Center of Nursing Development and Research, dan Omaha System. ICNP membagi diagnosis keperawatan menjadi 5 kategori, yaitu psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Klasifikasi diagnosis keperawatan. International Council of Nurses atau disebut dengan ICN sejak tahun 1991 telah mengembangkan suatu sistem klasifikasi yang disebut dengan International Classification for Nursing Practice, tersebut dengan ICNP. ICNP ini membagi diagnosis keperawatan menjadi 5 kategori. Psikologis, yang tadi aku sebut psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Nah, jenis diagnosis keperawatan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu diagnosis negatif dan diagnosis positif. Apa itu diagnosis negatif? Diagnosis negatif itu menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau beresiko mengalami sakit, sehingga penegakan diagnosis ini akan mengarahkan pemberian intervensi keperawatan yang bersifat penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Diagnosis ini terdiri dari diagnosis aktual dan diagnosis resiko. Yang kedua, diagnosis positif. Kalau diagnosis positif itu menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. Diagnosis ini disebut dengan istilah diagnosis promosi kesehatan. Nah, berikut penjabarannya ya. Untuk diagnosis aktual ini menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Tanda atau gejala mayor dan minor dapat ditemukan dan divalidasi pada klien secara langsung.
Nah, yang diagnosis risiko, diagnosis ini menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang dapat menyebabkan klien berisiko mengalami masalah kesehatan. Dalam penegakan diagnosis ini, tidak akan ditemukan tanda atau gejala mayor ataupun minor pada klien. Namun, klien akan memiliki faktor resiko terkait masalah kesehatan yang mungkin akan dialaminya di kemudian hari. Untuk diagnosis promosi kesehatan, diagnosis ini menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih baik atau optimal. Nah, jadi itu penjelasannya untuk jenis diagnosis keperawatan. Apa saja gitu ya. Untuk komponen diagnosis keperawatannya itu memiliki dua komponen utama, yaitu masalah problem atau label diagnosis dan indikator diagnostik. Untuk masalah problem masalah merupakan label diagnosis keperawatan yang menggambarkan inti dari respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya. Label diagnosis ini terdiri dari deskriptor atau penjelas dan fokus diagnostik. Deskriptor merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana suatu fokus diagnosis terjadi. Beberapa deskriptor yang digunakan dalam diagnosis keperawatan diuraikan melalui gambar ini. Untuk indikator diagnostik terdiri dari penyebab, tanda, atau gejala, dan faktor risiko dengan uraian sebagai berikut. Oke. Untuk penyebab atau etiologinya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status kesehatan. Etiologi ini dapat mencakup 4 kategori, yaitu fisiologis, biologis, atau psikologis, efek terapi atau tindakan, situasional, lingkungan atau personal, dan maturasional. Tanda sik dan gejala simptom. Tanda merupakan data objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan prosedur diagnostik. Sedangkan gejala merupakan data subjektif yang diperoleh dari hasil anamnesis atau pengkajian. Tanda atau gejala ini dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu tanda atau gejala mayor. Ditemukan sekitar 80% sampai dengan 100% untuk validasi diagnosis. Untuk tanda gejala minor tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung penegakan diagnosis. Untuk faktor risiko atau risk factornya merupakan kondisi atau suatu situasi yang dapat meningkatkan kerentanan klien dalam mengalami masalah kesehatan atau proses kehidupannya. Nah, indikator diagnosis ini akan berbeda-beda pada masing-masing macam jenis diagnosisnya. Pada diagnosis aktual, indikator diagnostiknya terdiri dari penyebab, tanda, atau gejala. Untuk diagnosis risiko tidak memiliki penyebab dan tanda atau gejala, melainkan hanya faktor risiko saja. Pada diagnosis promosi kesehatan, memiliki tanda gejala yang menunjukkan kesiapan klien untuk mencapai kondisi yang optimal. Untuk slide 9-nya, proses penegakan diagnosis keperawatan itu dia mengacu pada analisis data, kelompok data, identifikasi masalah, sampai dengan indikator diagnostik ya. Untuk analisa datanya, tahap pertama dalam proses penegakan diagnosis keperawatan adalah analisis data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Bandingkan data dengan nilai normal atau rujukan. Data-data yang didapatkan dari pengkajian bandingkan dengan nilai-nilai normal dan identifikasi tanda atau gejala yang bermakna, baik tanda atau gejala mayor maupun gejala minor. Untuk kelompok datanya, tanda atau gejala yang dianggap bermakna
dikelompokkan berdasarkan pola kebutuhan dasar atau proses pengelompokan data ini dapat dilakukan baik secara induktif dengan memilah sehingga membentuk sebuah pola atau secara deduktif menggunakan kategori pola mengelompokkan data sesuai kategorinya. Untuk identifikasi masalahnya, setelah data dianalisis, perawat dan klien bersama-sama mengidentifikasi masalah. Mana masalah yang aktual, resiko, dan atau promosi kesehatan. Pernyataan masalah kesehatan ini merujuk pada label diagnosis keperawatan yang sebelumnya telah dibahas tadi di atas ya. Untuk perumusan diagnosis keperawatannya, perumusan atau penulisan diagnosis sesuai dengan jenis diagnosis keperawatannya. Terdapat 2 metode perumusan diagnosis, yaitu penulisan 3 bagian atau 3 parts format. Metode penulisan ini terdiri dari masalah penyebab dan tanda gejala yang hanya dilakukan pada diagnosis aktual saja. Untuk contoh penulisannya seperti bersihan jalan, nafas tidak efektif, berhubungan dengan spasme jalan, nafas, batuk tidak efektif, sputum berlebih, pasien merasa dyspnea dan gelisah gitu. Untuk penulisan 2 bagian parts formatnya, metode penulisan ini dilakukan pada diagnosis resiko dan diagnosis promosi kesehatan dengan formulasi seperti ini. Diagnosis resiko, masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Contoh penulisannya, resiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun. Untuk yang kedua, diagnosis promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda atau gejala. Contoh penulisannya, kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien mengatakan ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Nah, berikut saya sudah menjelaskan untuk standar diagnosis keperawatan di Indonesia. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.